Jun, selamat datang di Banyuwangi, Pak Jun. Oke, Mas Didi, luar biasa. Terima kasih sambutannya nih Mas Didi dan tim Banyuwangi ya, yang udah disambut luar biasa. Oke, jadi kebetulan hari ini Pak Jun, GM kita hadir di Kabupaten Banyuwangi, tempat di mana pabrik Pornas didirikan, tempat di mana Pornas dilahirkan, dan yang luar biasa dari petani-petani di Banyuwangi sampai hari ini, Pak Jun, alhamdulillah sudah banyak sekali yang merasakan hasil daripada Pornas. Ini berdasarkan yang dilakukan oleh teman-teman, terutama tim Rembo yang ada di Banyuwangi. Karena kebetulan di Banyuwangi timnya tim Rembo. Ya. Kalau Eagle mungkin ya Eagle. Gitu. Jadi sekali lagi kami di R&D di pabrik ini tetap, karena pabrik kita kebetulan di Banyuwangi, maka tim yang ada di Banyuwangi ya tim Rembo itu. Jadi kita sering berkoordinasi dengan tim Rembo. Tapi pada dasarnya seluruh tim dari AWM ini tidak luputlah dari perhatian kami sebagai R&D. Itu Pak GM. Dan Pak GM tanggapannya kedatangannya ke sini itu dalam rangka mau apa gitu. Ya. Oke teman-teman ya, jadi saya selalu senang datang ke Banyuwangi ya, karena bagaimanapun seperti kata Mas Didi tadi, Pornas ini lahir di Banyuwangi ya kan, dan memang sudah seharusnya Pornas dan Banyuwangi ini sudah menjadi satu kesatuan. Artinya seharusnya memang Pornas ini paling sukses ada di Banyuwangi Mas, seharusnya ya kan. Apalagi di sini ada tim Rambo yang luar biasa, yang terbentuk secara organik, yang punya karakter yang terus terang sangat berbeda dengan karakter tim lain di Indonesia ya kan. Karena karakter tim Rambo inilah karakter tim organik yang dibangun dari nol, yang memang betul-betul orang yang awalnya nol Mas. Kalau saya lihat ya kan, mereka nol sama sekali dengan pertanian, tapi hari ini kalau kita perhatikan perkembangannya luar biasa ya kan. Saya selalu yakin dan percaya bahwa tim Rambo ini akan jadi tolak ukur untuk Indonesia, apalagi tempatnya di Banyuwangi ya. Pabrik kita ada di Banyuwangi. Jadi tentunya teman-teman, saya datang ke Banyuwangi bukan hanya sekedar menghadiri BUSI ya. BUSI ini adalah Grand BUSI ini adalah acara yang sangat penting Mas ini. Tapi satu hal yang pasti adalah tentunya saya juga ingin mengetahui perkembangan bagaimana pabrik kita sekarang ya di Banyuwangi. Karena terus terang teman-teman sekalian, dengan berakhirnya pemilu, dengan adanya hasil pemilu yang sebentar lagi kita akan dapat, ini terutama kita akan segera dibanjiri orderan ini Mas. Siap ya kan, kita akan segera dibanjiri orderan karena belum pun ada hasil pemilu, dari mana-mana sudah kontak saya gitu loh Mas. Jadi sudah siap-siap lah ibaratnya ya. Dan kita sudah mengantongi banyak sekali orderan sebenarnya kan untuk 2024. Nah jadi oleh sebab itu memang ya saya datang ke sini juga untuk melihat lah Mas, gimana sih perkembangan pabrik kita kan gitu kan. Bagaimana nanti produksinya bagaimana, karena kapasitas produksi dan kesiapan kita itu selalu menjadi pertanyaan Mas. Betul. Bagi banyak teman-teman ya yang membutuhkan Pornas tentunya. Gitu. Dan memang nama Pornas ini sudah bergaung Mas sebenarnya, dan ini luar biasa ya. Ini kerjasama kita semua lah ya, dari tim pabrik R&D Banyuwangi dan juga tidak lepas dari tim Rambo nih Mas. Pasti ya, karena tim Rambo ini saya yakin juga ini didikan Mas Didi di sini yang bisa membuat satu video kemudian alur cerita sebuah hasil pertanian itu luar biasa Mas, dan itu menjadi inspirasi terus buat banyak orang di Indonesia. Ya karena tanpa mereka semua yang buat video seperti itu, seperti sekarang nih, ya kan, wah itu luar biasa, dan itu bisa membuat inspirasi dan menjadi daya tarik buat orang lain untuk bisa mengenal Pornas lebih dalam. Nah ngomong-ngomong, gimana nih Mas kira-kira persiapan pabrik kita nih? Oke, jadi Pak GM hari ini didatangi Banyuwangi untuk persiapan pabrik sendiri, Pak Jun. Jadi sudah alhamdulillah kita semakin ngebut Pak Jun, ngebut mengejar waktu untuk segera selesai gitu. Karena seperti Pak Jun sampaikan tadi, kedatangan Pak Jun ke sini salah satunya adalah untuk cek lah kami yang ada di sini yang bertugas untuk menyelesaikan itu, ya kami bisa laporkan bahwa akan kondisinya alhamdulillah ini sudah hampir selesai. Ya nanti Pak Jun bisa ngecek langsung ke pabrik seperti apa, dan kami tim R&D juga selalu minta masukan dan nasihatnya dari manajemen, dari Pak John sebagai general manager, kami harus bagaimana. Ini tentu akan
akan jadi masukan kami untuk jadi lebih baik. Gitu. Oke. Jadi memang tipe pengguna kita ingin melihat secara fisik benar nggak produksinya bisa segitu banyak gitu kan. Tapi ada tipe kedua yang memang percaya dengan kita. Artinya ketika kita sampaikan kapasitas kita segini loh, dia percaya ya. Jadi tanpa dia perlu melihat, akhirnya dia bisa melakukan pemesanan Pornas kan begitu kan. Nah ini mungkin sekalian nih Mas, selama ini kan Mas Didi belum pernah buka nih. Kira-kira sebenarnya produksi kita tuh berapa sih Mas yang bisa kita penuhi ya? Karena kan kita ada 2 jenis produksi kan, produksi untuk packing dan juga produksi untuk produksi bahan baku menjadi Pornas kan begitu kan. Nah ini boleh cerita nih Mas. Jadi kita langsung saja pakai acuannya adalah di mesin saset. Ya, mesin saset artinya dengan kapasitas per mesin itu 75 saset per menit. Kita bisa kerja 8 sampai 12 jam. Ya normalnya karyawan kita dengan gaji UMK atau UMR itu kerja di 8 jam. 8 jam. Ya, ketika lebih dari 8 jam otomatis kita akan overtime ya. Karena bagaimanapun kita perusahaan yang legal, perusahaan resmi, jadi kita harus ikuti undang-undang. Kami tidak berani kerja undang-undang adalah 8 jam, kita 12 jam tanpa overtime itu kita tidak berani. AWM sangat menjaga itu, Pak Jun. Kita tidak pernah melawan undang-undang dan aturan pemerintah gitu. Artinya dengan kapasitas 75 saset per mesin, anggaplah kerja 8 jam. Kapasitas pabrik kita itu mampu untuk memfasilitasi mesin untuk ditempati mesin itu sekitar 60 mesin. Itu ketika full ya, pabrik kita yang hari ini gitu. Dan dari masing-masing kemasan 10 mili dan 10 gram. Kalau per boxnya itu 25 saset, berarti tinggal ngalikan aja Pak Jun. Kurang lebihnya dalam waktu 8 jam per mesin sekitar hampir 4.000-an ya. Hampir 4.000-an lah, kurang lebih begitu. Itu per hari. Per hari per mesin ya dikalikan sendiri. Jadi kurang lebihnya kalau di total dengan 60 mesin itu bekerja semuanya, itu kurang lebih sekitar bisa 32.000 liter atau 32.000 ton per hari dengan 60 mesin. Nah, untuk yang bagian produksi bahan dasar, itu kan karena kami prosesnya itu kan tidak sehari bikin sehari jadi, Pak Jun. Artinya kita pakai acuan di tahun kemarin, di tahun pertama kita dalam waktu satu tahun itu kita produksi misalnya 60 ton atau 100 ton lah misalnya begitu. Itu udah kita plan di tahun sebelumnya. Jadi untuk produksi 2024 ini kita udah mulai produksi itu dari bulan Agustus 2023 kemarin. Gitu. Dan bahan baku tersedia insya Allah itu sekitar tinggal kurang lebih sekitar ada sekitar 60 sampai 70 ton lah. Itu ready gitu. Makanya dengan pertanyaan itu, dengan tantangan itu, toh kita semua tahu bahwa AWM kita memang berjalan belum cukup lama, tapi kami selalu siap Pak Jun. Gitu. Kami selalu siap. Artinya penambahan mesin, penambahan unit mesin, penambahan kapasitas produksi, selama ini kami masih mengikuti menyesuaikan order yang ada, kan begitu. Nah, dari order yang ada ini kan secara statistik kami analisa Pak Jun. Oh kalau di bulan ini sekian, bulan berikutnya adalah sekian. Nah inilah yang kami jadikan acuan untuk produksi. Ketika ada order yang sifatnya itu mendadak begitu ya, mendadak pun kami sudah antisipasi. Setidaknya kami masih punya rentan waktu dari PO yang mendadak itu di selambat-lambatnya di 2 minggu kami sudah bisa, insya Allah sudah bisa memenuhi begitu. Oke, jadi teman-teman sekalian tadi saya mencoba menghitung tadi ya, jadi sambil Mas Didi cerita gitu ya, saya sambil coba menghitung sebenarnya kapasitas pabrik kita berapa sih sebenarnya gitu kan. Jadi tadi kan Mas Didi menyampaikan bahwa 75 saset per menit, ya kan. Kalau kita kalikan 60 menit itu berarti ada 4.500 saset per jam kan gitu kan. Kemudian kita kalikan misalnya dengan anggaplah maksimal kerjanya ya masih 12 jam lah ya. 12 jam berarti ada 54.000 saset ya.
Nah, kemudian kita bagi 25 saset, karena per box kan 25 saset, maka ketemu 2.160 box. Nah, kalau kita bagi dengan 50 box, karena ada satu dus ada 50 box, maka ada sekitar 43 dus. Nah, kalau kita total dengan jumlah seluruh beratnya gitu ya, maka itu bisa sekitar 196 ton per mesin per tahun, ya kan? Nah, sementara kan kita baru ada 20 mesin ya Mas ya? Iya. Baru ada 20 mesin, namun saat ini memang kita masih baru mengoperasikan sekitar 5 mesin saja ya Mas ya? Iya. 5 mesin saja. Jadi kita anggap saja maksimum dengan 20 mesin, berarti kapasitas untuk packing ya. Packing kita adalah 3.920 ton per tahunnya, ya kan? Nah, namun satu hal yang teman-teman perlu ingat bahwa 3.920 ton per tahun itu tentunya jangan dibandingkan dengan pupuk kimia ya Mas. Ya, karena sekali lagi satu saset kita itu bisa setara dengan sekitar 160 kg pupuk kimia gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti yang tadi disampaikan Mas Didi, kita memang baru hanya ada 20 mesin. Namun di pabrik baru kita ini kan kapasitas kita bisa 60 mesin 60 mesin, Pak Jun. Ya, artinya kalau misalnya ada tambahan orderan, otomatis kita tinggal menambah mesin, kan gitu Mas Didi ya. Jadi kapasitas produksi kita bisa 60 mesin, seperti itu. Dan itu sangat luar biasa tentunya. Kita coba kalikan 196 ton. Ya kan? 196 ton dikalikan 20 mesin dikalikan 60 mesin ya, itu berarti 11.760 ton per tahun kalau 60 mesin semua dioperasikan gitu kan. Nah, itu adalah kapasitas produksi per tahunnya teman-teman sekalian. Jadi itu sangat aman lah, sementara ini sangat aman untuk bisa memenuhi kebutuhan produksi ya, karena sementara ini memang kita sih baru ya, rencana memang di 2024 perkiraan itu ada orderan ya maksimum cuma 10.000 lah, 10.000 ton setahun. Berarti kan masih lebih Mas, ya kan? Masih aman. Jadi silakan teman-teman ya, kalau teman-teman sekalian mau order silakan order sebanyak-banyaknya. Kapasitas kami sebenarnya tidak terbatas, yang membatasi hanya jumlah mesin saja. Jadi kalau ada tambahan orderan, kita tinggal tambah mesin aja. Gitu Mas Didi ya. Karena ya kembali lagi saya menambahkan sedikit seperti disampaikan Pak Jun tadi, karena 10 gram atau 10 milinya pupuk Pornas itu jangan disamakan dengan pupuk konvensional, pupuk kimia pada umumnya. Gitu. Artinya yang kemudian yang kedua masalah kapasitas produksi. Jadi intinya Anda mau order berapa gitu, ada order berapa, saya kasih waktu tidak terlalu lama gitu, kami bisa segera menyiapkan begitu. Nah, ini kami sudah punya hitung-hitungannya, ketika hari ini ada PO, ada order yang berapa, ini kami tinggal ngitung aja Pak Jun. Tinggal ngitung saya harus pakai karyawan berapa, kami harus pakai mesin berapa gitu, dan bahan baku berapa ini. Intinya semua sudah ada hitungannya. Jadi hari ini kita siap berapapun ordernya, itu bisa kami kondisikan. Intinya begitu. Tapi yang jelas kan bahan baku nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahan baku itu unlimited ya. Unlimited. Seperti kata Mas Didi ya. Karena bahan bakunya dari sampah hutan ya Mas ya. Baik. Oke, teman-teman ya. Sukses luar biasa. Ya, 2024 kita bangkit bersama dengan Pornas dan tentunya membangun Indonesia menjadi 100% organik ya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Jun. Thank you semua.